Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Karena nikmat yang paling besar terhadap kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat maknawiyah, nikmat yang tidak terlihat adalah nikmat iman dan Islam. Lalu yang kedua, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat zahiriyah, dan nikmat zahiriyah yang paling tinggi adalah kesehatan. Sehingga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita selalu lantunkan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita lantunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti akan membawa kita menjadi golongan umatnya yang mengikuti beliau, di bawah bimbingan beliau, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya saya pernah juga menyinggung tentang 4 kalimat yang bagaimana jangan sampai terlintas terhadap kita. Karena ketika seseorang tidak pernah di dalam hatinya menanyakan kalimat yang 4 ini, maka orang itu dikatakan sempurna imannya. Bagaimana lafaz tersebut? Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Ketika seseorang meninggalkan 4 kalimat, artinya tidak pernah terlintas di dalam dirinya 4 kalimat tersebut, maka sempurnalah iman seseorang itu. Mana 4 kalimat tersebut? Pertama adalah kalimat aina. Nah, aina artinya di mana? Seringkali bagi orang-orang yang mengkaji tentang ma'rifatullah, kalimat itu seringkali muncul. Bagaimana menanyakan aina Allah, di manakah Allah? Dan ini mengingatkan kita pada satu peristiwa di zaman tabi'in, di zaman Sayyidina Hasanul Basri dan bersama sahabat-sahabatnya, ketika agama menjadi taruhan di saat itu. Bagaimana pertanyaan yang akan dilontarkan oleh raja kafir? Karena apa dikatakan taruhan agama? Karena ketika para tabi'in saat itu, termasuk Hasan Basri, Sufyan Tsauri, ketika tidak mampu menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan sang raja saat itu, maka harus masuk agama mereka. Tetapi sebaliknya, ketika dari para tabi'in ini sendiri bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh raja tersebut, maka raja bersama rakyatnya juga, bersama bala tentaranya juga akan masuk daripada agama Islam itu sendiri. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kebingunganlah daripada para tabi'in ini sendiri. Dan di satu malam
malam sebelum akan diadakan perdebatan atau pertemuan itu sendiri, mimpi salah satu seorang dari tabi'in ini sendiri bahwa ada seekor harimau yang bisa menumbangkan pohon yang besar. Dan ternyata tabir mimpi itu adalah Imam Hanafi rahimakumullah. Karena di saat pertemuan itu di pagi hari sudah terjadi, apa yang ditanyakan sama sang raja itu? Bertanya, dia melontarkan pertanyaan yang sangat mengejutkan. Saat itu pertama adalah, wahai para pembesar Islam, pertanyaan pertama saya, katanya kalian punya Tuhan yang bernama Allah. Lalu di manakah Tuhan kalian? Karena Tuhan-Tuhan kami ada di istana kami yang berbentuk berhala itu sendiri. Itu pertanyaan. Dan kebingunganlah para tabi'in mendengar dan terkejut mendengar daripada pertanyaan pertama ini sendiri. Lalu yang kedua, pertanyaan sang raja itu adalah, bagaimana sebelum ada Tuhanmu, apakah yang sebelumnya? Dan setelah Tuhanmu ada apakah? Itu pertanyaan daripada sang raja itu sendiri. Lalu yang ketiga, pertanyaan sang raja itu, lalu kalau memang Tuhanmu ada saat ini, apa yang ia kerjakan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bagaimana saat itu para tabi'in sedang berdiskusi untuk menjawab daripada pertanyaan sang raja itu. Lalu di saat itu Imam Hanafi yang masih kecil langsung bagaimana minta izin kepada pembesar-besar tabi'in untuk menjawab daripada pertanyaan raja itu sendiri. Bagaimana jawaban Imam Hanafi? Pertama, menjawab di mana ketika sang raja menanyakan, kau mempunyai Tuhan yang bernama Allah, lalu di manakah Allah itu? Lalu Imam Hanafi pun balik menanya, sang raja, bukankah kau juga mempunyai ruh? Lalu saya tanya, di manakah ruh itu sendiri? Nah, yang jelas ruh ada di dalam badan kita ini. Lalu raja pun kebingungan. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak mampu melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas Allah keberadaannya bisa dirasakan seperti ruh itu sendiri. Karena ada kadang-kadang seorang pelajar bagaimana mengkaji tentang nurullah, sempat dia kadang bagaimana berpikir ketika belum adanya alam semesta ini, lalu bagaimanakah bentuk daripada nurullah itu sendiri. Dia lupa bahwa Allah pun juga menjelaskan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu yang akan bisa menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga tidak ada berada dalam ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itulah yang ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Dan raja pun kebingungan bagaimana ketika ditanya, di manakah ruh Anda itu sendiri? Kalau misalnya mengatakan di urat nadi adanya ruh, banyak orang yang terpotong tangannya ia masih hidup. Kalau ada di kaki, begitu pula banyak kaki yang terputus, orang itu juga masih hidup. Nah, itulah daripada ruh itu sendiri, keberadaan salah satu iktibar tentang sesuatu yang kita tidak bisa lihat, kita bisa merasakan, dan memang itu adalah ada. Lalu pertanyaan yang kedua seperti raja yang menjawab, bagaimana sebelum
ada kekuasaan Allah dan setelah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lupa. Dan ditanya lagi oleh Imam Hanafi. Karena kita seringkali lupa bahwa Allah tidak berada dalam ruang dan waktu itu. Artinya ruang dan waktu berada dalam zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanyaan yang kedua yang jangan sampai muncul terhadap kita adalah mata. Kapan? Bagaimana adanya Allah Subhanahu wa taala? Allah itu adalah la awala bila ibtida wa akhiru bila intiha. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Di saat itu sang raja disuruh mengangkat tangannya oleh Imam Hanafi. Coba sang raja sendiri angkat tangannya. Nah, begitu mengangkat tangannya, lalu ditanya oleh Imam Hanafi sang raja itu, sebelum jari ini ada apakah? Tentunya tidak ada apa-apa. Dan setelah ibu jari ini ada apakah? Tidak ada apa-apa. Nah, itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal dan akhir dan tidak ada berada dalam ruang dan waktu. Nah, sehingga di situ dua pertanyaan sang raja sudah bisa dijawab oleh Imam Hanafi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali para pelajar yang bagaimana ingin mengetahui daripada hakikat dan ma'rifatullah itu sendiri, dia lupa mengembalikan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam diri kita ini juga bagaimana menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana difirmankan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ada bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kadang yang terlalu berlebihan menafsirkan ayat ini yang akhirnya dia bahasanya yang terbatas, bisa jadi membuat kekeliruan dalam pemahaman mengartikan ayat ini sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwa di dalam dirimu ada diriku. Jadi seolah-olah itu adalah ajaran Nahdlatul Wujud, bagaimana mengajarkan tentang penyatuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, manunggali Gusti. Nah, inilah yang seringkali orang akhirnya dia seperti bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dalam dirinya. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam ruang dan waktu. Semua makhluk Allah itulah yang berada dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita akan memahami hal-hal yang seperti tadi yang pada akhirnya justru akan kekeliruan. Karena ada orang yang mengatakan bagaimana bahwa setelah nurullah itu terpeciklah daripada nur Nabi Muhammad SAW, sehingga ada orang yang menyatakan Muhammad adalah aku adalah Muhammad, dan yang ngomong adalah aku. Nah, inilah satu yang penjelasan yang membuat seringkali kekeliruan yang akhirnya seolah-olah dirinya sendiri yang pada akhirnya dikhawatirkan dia mengaku daripada Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita salah memahami tentang bagaimana ma'rifatullah itu sendiri, mengenal daripada hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Karena seperti pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa iman, ainul yakin, hakul yakin dan ma'rifat itu adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Yang penting kita bagaimana menggali ilmu pengetahuan ini sendiri sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, nantilah bagaimana ia akan merasakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bagaimana pertanyaan itu adalah apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhanmu? Jawaban pertanyaan daripada sang raja itu sendiri. Lalu Imam Hanafi saat itu memerintahkan sang raja, turunlah dari takhtamu. Nah, begitu turun, lalu Imam Hanafi saat itu naik ke kursi tersebut dan duduk. Dan apa? Sambil menunjuk sang raja, Imam Hanafi dengan lancang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala saat ini telah menjatuhkan seorang raja besar dan menaikkan seorang anak kecil yang duduk di tahtanya. Nah, sehingga saat itu tertunduklah sang raja dan akhirnya membawa bala tentara dan rakyatnya untuk memeluk daripada agama Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam season saat ini, kisah tadi membawa semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah semakin keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam season pertemuan ini. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas kembali tentang kajian-kajian tentang hakikat tarekat dan syariat ini sendiri, atau syariat, tarekat dan hakikat itu sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit, Ikhwan.